Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pandemi COVID-19 masih belum selesai. Penting bagi kita semua untuk melakukan pemeriksaan dini SARS-CoV-2 atau COVID-19. Seperti apa pemeriksaan-pemeriksaan yang dianjurkan oleh Kemenkes dan WHO? Dan seperti apa juga kekurangan dan kelebihan dari metode-metode pemeriksaan yang saat ini ada di Indonesia? Mari kita simak penjelasan dari rekan-rekan sekalian terkait pemeriksaan COVID-19 atau SARS-CoV-2. Pemeriksaan COVID-19 yang saat ini direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan adalah 1. Antibody rapid test, kedua antigen rapid test atau swab antigen, ketiga swab test atau PCR yaitu polymer chain reaction. Kapan untuk dilakukan pemeriksaan COVID dan metode-metode apa untuk mendeteksi penyakit COVID. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu kapan sih pemeriksaan metode-metode seperti rapid test antibody, rapid test antigen atau swab antigen dan juga PCR itu dilakukan. Baik, yang pertama yaitu antibody rapid test dilakukan saat kita mengalami gejala COVID-19 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang kemudian lebih akuratnya adalah diulang selama kurang lebih 7-10 hari setelah ada gejala tersebut. Selanjutnya yaitu antigen rapid test atau swab antigen yang dilakukan 5-10 hari setelah kita terpapar virus atau mengalami gejala COVID-19. Yang terakhir adalah swab test PCR yang merupakan saat ini untuk diagnostik yang diunggulkan, yaitu metode ini dilakukan optimalnya setelah 3 hari terpapar virus atau mengalami gejala COVID-19. Seperti itu. Apa saja sih kegunaan pemeriksaan tersebut? Yaitu antibody rapid test untuk mendeteksi antibody di tubuh kita, yaitu IgG dan IgM. Antigen rapid test yaitu untuk mendeteksi antigen atau protein virus yang utuh. Swab test PCR yaitu untuk mendeteksi genetik virus yang ada di dalam atau untayan kecil dan bagian RNA virus. Saya akan menjelaskan kapan waktu terbaik dilakukan pemeriksaan tersebut. Yang pertama, untuk pemeriksaan rapid test dilakukan setelah 7 sampai dengan 10 hari terpapar virus COVID-19 atau saat muncul gejala demam, kemudian hilang penciuman atau hilang rasa secara tiba-tiba. Untuk pemeriksaan yang kedua, swab antigen. Kapan dilakukan pemeriksaan? Saat setelah 5 sampai dengan 10 hari terpapar virus COVID-19 atau saat muncul gejala demam, hilang penciuman, hilang perasa secara tiba-tiba. Untuk pemeriksaan yang ketiga, kapan dilakukan swab PCR? Yang pertama, setelah 3 hari terpapar virus COVID-19 atau saat muncul gejala COVID seperti demam, hilang penciuman, kemudian hilang perasa secara tiba-tiba. Nah, apa saja prinsip-prinsip pemeriksaan tersebut? A. Rapid test antibody. Cara kerja rapid test antibody adalah untuk mengetahui adanya virus atau tidak dengan menggunakan IgG dan IgM. Kedua antibody ini akan dibentuk oleh tubuh apabila ada paparan virus. Dengan kata lain, jika antibody ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus. Akan tetapi, perlu Anda ketahui, pembentukan antibody ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Jika hasil rapid test antibody negatif, pasien diinformasikan untuk A. Melakukan isolasi mandiri selama 14 hari
dan memeriksa ulang tes rapid antibody pada hari ke-7 sampai 10 setelah tes awal. B. Bila kondisi memburuk, dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan PCR. Terima kasih. Pemeriksaan COVID-19 yang kedua adalah rapid test antigen atau swab antigen. Antigen adalah molekul yang mampu menstimulasi respon imun. Molekul tersebut dapat berupa protein, polisakarida, lipid, atau asam nukleat. Tiap antigen memiliki fitur permukaan yang berbeda yang dikenali oleh sistem kekebalan. SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19, memiliki beberapa antigen yang diketahui termasuk nukleokapsid, fosfoprotein, dan spike glycoprotein. Rapid test antigen dapat mengungkapkan bila seseorang saat ini sedang terinfeksi patogen seperti virus SARS-CoV-2. Berbeda dengan tes PCR yang mendeteksi keberadaan materi genetik, rapid test antigen mendeteksi protein atau glikat, yaitu seperti protein lonjakan yang ditemukan di permukaan virus SARS-CoV-2. C. Swab test atau PCR. Tes PCR, polymerase chain reaction, adalah pemeriksaan molekuler yang dilakukan dengan metode amplifikasi atau memperbanyak materi genetik, virus, atau bakteri. Tes PCR sering dilakukan untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit tertentu. Salah satu metode pengambilan sampel untuk tes PCR adalah dengan tes usap atau tes swab test. Contoh penyakit yang bisa didiagnosa melalui tes PCR dengan metode pengambilan sampel dari swab tes COVID-19. PCR bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan materi genetik yang ada di dalam setiap makhluk hidup, termasuk virus dan bakteri, seperti virus COVID-19 saat ini. Bagaimana resiko false negatif dan false positif di setiap pemeriksaan? Apa yang menyebabkan false positif atau positif palsu pada rapid test? 1. Kemungkinan cross-reaktif antibody dengan berbagai virus lain. 2. Infeksi lampau dengan virus corona. Sedangkan hal yang menyebabkan terjadinya false negatif atau negatif palsu yaitu 1. Belum terbentuknya antibody saat pengambilan sampel. 2. Pasien mengalami gangguan antibody. Kemungkinan yang terjadi saat rapid test antigen atau swab antigen false negatif atau false positif adalah rapid test antigen atau swab antigen positif palsu atau negatif palsu. Hasil positif palsu bisa terjadi ketika pengguna tidak mengikuti petunjuk penggunaan alat tes antigen untuk mendeteksi SARS-CoV-2 secara cepat. Positif palsu atau negatif palsu bisa terjadi karena SOP cara pengambilan yang kurang tepat saat melakukan usap hidung dan tenggorokan. Tes PCR false negatif atau negatif palsu. Perkiraan tingkat negatif palsu dari RT-PCR antara 2-29%. Tes RT-PCR sebenarnya tergolong sangat spesifik dengan kemungkinan positif palsu rendah. Hanya saja terdapat peluang negatif palsu jika sampel mengandung viral load yang tidak mencukupi. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pemeriksaan yang terlalu dini atau terlambat. Masalah teknis atau cara pengambilan swab yang kurang benar. Misalnya karton dibiarkan di luar sebelum masuk ke dalam media transportasi. Atau transportasi yang salah ke laboratorium, terlalu panas, terlalu dingin, atau paparan sinaran UV. Sedikit saya simpulkan terkait pemeriksaan PCR dan pengakhiran masa isolasi. Jadi pada 17 Juni 2020, WHO mempublikasikan namanya Scientific Brief tentang kriteria pengakhiran masa isolasi seseorang dengan status konfirmasi COVID-19 yang merupakan dari revisi sebelumnya, yaitu Scientific Brief pada 12 Januari 2020 yang pada awalnya menyatakan bahwa seseorang dengan status konfirmasi COVID-19 boleh dikeluarkan dari masa isolasinya tersebut, yaitu dengan hasil negatif
pada 2 kali pemeriksaan PCR swab yang diambil berjarak kurang lebih 24 jam. Nah, pernyataan tersebut disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman para ahli dalam menangani kasus infeksi corona sebelumnya seperti SARS dan MERS. Nah, kenapa direvisi? Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, hasil PCR positif pada beberapa individu yang cukup lama atau dinamakan prolonged viral RNA detection, meskipun seseorang tersebut sudah tidak ada tanda gejala COVID-19. Yang kedua, hasil PCR yang tidak konsisten, kadang positif, lalu negatif, dan positif lagi. Nah, pada individu yang sudah tidak menunjukkan adanya tanda gejala COVID-19, mengakibatkan ketidakpercayaan pada kualitas laboratorium pemeriksa. Kemudian yang ketiga yaitu, kenapa direvisi? Karena ketersediaan pemeriksaan PCR yang tidak mudah didapat di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Maka ketentuan hasil negatif 2 kali pemeriksaan PCR swab direvisi. Selanjutnya dinyatakan bahwa kriteria pemulangan atau seseorang boleh keluar dari isolasi mandiri adalah sebagai berikut. 1. Pada pasien dengan gejala setelah 10 hari sejak onset gejala di bawah 3 hari bebas gejala, tanpa demam, dan tanpa gejala saluran nafas. 2. Pada kasus tanpa gejala, 10 hari setelah hasil PCR SARS-CoV-2 dinyatakan positif.